Haleluya. Puji nama Tuhan. Siapa yang terberkati pada pagi hari ini? Haleluya. Apa kabarnya di Macikai Jire? Luar biasa. Katakan God is good. All the time. Haleluya. Kesetiaan adalah kekayaan termulia di dalam kalbu manusia. Amsal 16 ayat 6 berkata demikian. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Amin. Kecuali dengan kesetiaan, seseorang tidak akan menemukan keberhasilan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama. Dengan sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Amin. Oke, coba sapa samping kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Mungkin di belakang, kiri kanan semuanya. Ya, 1 minggu kita nggak ketemu, harus ada fellowship ya. Oke, begitu mari kita siapkan hati kita. Kita teduhkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan. Karena terlalu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segalanya. Kami datang dengan hati kami yang tulus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji. Kami tanggalkan semua hal yang membebani pikiran kami, hati kami, apapun masalah kami Tuhan. Kami datang mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Katakan ku tetap cinta.
menghitungnya, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, hanya ini yang bisa kami persembahkan, seluruh hidup kami. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dari dalam lubuk hatimu tanpa musik dan hanya engkau dan terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yesus, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Demi persembahkan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap senang, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap senang, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kamu yang terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami terus mencintai-Mu, biar kami terus setia kepada-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin terus memuji, menyembah Allah yang hidup, yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita gerak-gerak badan sedikit, bergoyang. Jadi yang mau keluar dari kursi takutnya terlalu sempit kayak saya, perut agak besar, jadi harus keluar dari kursi. Oke, musik. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan dong. Katakan ku berbahagia. Ku berbahagia. Dia hidup. Yesus abadi. Kepunyaanku. Aku warisnya. Ku ditebus cinta baru
punya aku warisnya. Ku diterus cinta baru, cinta baru. Satu bernyanyi yang tangannya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, wow, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Musik memuji Tuhan. Ayo gua kaki kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Nikmati alunan musik. Yang perempuan tidak keras rambutnya. Katakan aku bernyanyi. Boleh ya? Lebih lagi boleh ya? Tante Yuriko. Pokoknya teman-teman yang mau temani Tante Yuriko di depan, kita mau nari bagi Tuhan. Bukan nari buat yang lain, tapi bagi Tuhan. Jangan malu, jangan ragu. Kita mau katakan suka-sukamu Tuhan. Oke ya?
dulu Bapak Ibu. Mari kita tenangkan diri kita, fokuskan hati kita. Terima kasih. Karena hanya di dalam Kristus kemenangan, di dalam Kristus pengampunan, di dalam Kristus kehidupan. Terima kasih. Biarlah seperti kata firman-Mu, kami di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Kau menyatakan kebenaran dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Yesus. Kita ulang lagi.
Sungguh indah ketika kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terus lawati setiap kami, terus menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Kau punya kasih yang luar biasa di hidup kami, dan karakter-Mu, sifat-Mu, keajaiban-Mu itu juga menjadi bagian dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami tahu ketika firman Tuhan disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sakit terima mujizat kesembuhan pada saat ini. Tuhan, biar nama-Mu terus diberitakan. Kami percaya firman itu memerdekakan kehidupan kami ya Tuhan. Tentu bungkus kami dengan pemahaman, pengertian Tuhan Yesus, bahkan pewahyuan yang baru, pengurapan baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami juga diberi kesanggupan untuk beberapa menit ini memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh glori kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami sambut dengan sukacita firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Haleluya. Jangan dulu katakan tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian memuji memuliakan nama Tuhan. Siapa yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yeay. Haleluya. Pastor Sani ada bersama dengan kita, dikirim dari Indonesia, heran ya. Bulan-bulan ini Tuhan kirimkan hamba-hambanya di tengah-tengah kita. Jadi semua kita itu harus mengucap syukur akan kebaikan Tuhan. Amin. Ya, oke, saya percaya kita pasti akan diberkati. Amin. Oke, bilang sama sebelah saudara, kamu akan diberkati hari ini. Haleluya. Mari Pastor Sani bisa sampaikan firman Tuhan. Kita beri sambutan yang paling baik untuk hamba ini. Pertama-tama tentu saya mau berterima kasih sama Tuhan ya. Tuhan itu baik. Atas izin Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Sebagaimana kami ada, kami bersyukur ya, kami bisa bertemu kembali dengan anak, mantu dan cucu yang kami kasihi. Tepat di usia kami yang ke-70. Ya memang terima kasih Tuhan. Itu kerinduan kami beberapa waktu yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu kami sudah berdoa, kalau Tuhan izinkan kami rindu mau merayakan usia kami yang ke-70 itu bersama anak mantu cucu yang kami kasihi. Karena anak kami di sini semua. Jadi ya Tuhan ya. Yang kedua, kami juga berterima kasih sama Bapak Gembala di tempat ini, Pastor Petrus, Ibu, ya, dan Iwak juga, Pastor Iwak ya. Maaf siapa yang Iwak karena memang saya dulu sama-sama pelayanan ya waktu di Indonesia. Saya berterima kasih kalau anak saya Yuki dan mantu saya Vila dan Tiwi cucu saya bisa dibentuk di gereja sini. Ya, saya percaya di semua karena rancangan Tuhan yang baik. Saya pun merasa ya di sini nggak seperti orang asing, ya, seperti kayak keluarga sendiri, seperti kayak akrab. Dan itulah indahnya di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, kalau di dalam Tuhan, di dalam Kristus nggak ada perbedaan. Ya, nggak lihat latar belakang kita dari mungkin status sosial kita, budaya kita, atau kita ini orang yang terpelajar atau bukan. Tuhan tidak lihat itu. Ya, ada amin? Tuhan lihat hati kita yang punya kerinduan sama-sama ingin meninggikan satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ada amin? Itu yang paling penting dan saya lihat itu ada di sini. Amin. Karena kita semua saling menerima satu dengan yang lain. Wah, puji Tuhan, saya bersyukur dan saya bangga punya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pada pagi hari ini jujur aja, saya nggak berani mengatakan saya mau mengajar ya, jemaat di tempat ini atau sok-sokan saya bilang, oh saya mau sharing firman Tuhan ya. Kayaknya kita cuma mau berbagi, ya sama-sama belajar dari apa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup saya. Ya, saya mau coba saksikan. Ya. Sebenarnya terutama firman ini untuk keluarga kami sendiri. Ya, karena saya udah janji Tuhan, kalau saya nanti umur 70 Tuhan kasih kesempatan,
Kan kata firman Tuhan umur 70 tuh bagian batasan loh. Kalau kita baca firman Tuhan loh, iya kan? Nah nanti setelah itu Tuhan bisa kasih izin mungkin. Ya tapi yang ada kebanyakan tuh kita mungkin dalam sakit penyakit dan sebagainya, itu kalau menurut firman Tuhan. Ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan saya lebih daripada 70, tentu ada kekuatan Tuhan, ada kesehatan, ada kesehatan yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Amin. Itu sebagai orang percaya ya. Tapi tetap saya bilang Tuhan, saya mau mengingatkan. Nah kalau saya panggilin anak kami satu-satu, walaupun kami sudah bermalam di rumah anak kami yang nomor 2, Marina, yang nomor 3 si Bontot, si Maria, dan Yuki. Kemarin kami 2 hari di tempat Yuki, anak kami yang pertama ya. Kami juga ngobrol, tapi cuma sepintas-sepintas. Karena biasa kalau anak-anak diajak ngobrol begitu, apalagi kalau misalnya kita memberikan nasihat, ya biasalah namanya anak-anak ya. Agak beda, makanya kan aduh Tuhan, lebih baik kalau saya dapat kesempatan sharing ini, udah lebih enak gitu. Cuman saya nih sekarang dia nggak ada nih. Kalau kemarin kumpul semua tuh, yang minggu lalu di gerejanya Marina, ya kami juga berbagi firman Tuhan, pesan kepada anak-anak kami. Karena terus terang, bulan Juli ini adalah bulan yang istimewa bagi Sani, bagi Kibuwe, bagi kami ya. Karena tanggal 3 Juli itu adalah hari ulang tahun pernikahan saya. Ya, dalam suka dan dukanya saya menjalani hidup rumah tangga, saya sudah 43 tahun ya menjalani hidup bersama orang yang berbeda, ya, orang yang gak sempurna, ya, sebab kami juga tidak sempurna. Tapi puji Tuhan, saya bisa jalani itu selama 43 tahun. Tentu bukan kekuatan saya, bukan kekuatan istri saya, semua karena kasih karunia Tuhan. Ada amin? Haleluya. Makanya tema pada hari ini, oh ya lanjut dulu nih. Terus udah tanggal 3 ya anniversary. Tanggal 7 itu kelahiran daripada cucu saya yang paling bontot, anaknya Marina, Nara. Itu tanggal 7 Juli. Tanggal 8 saya sendiri, walaupun di KTP saya tanggal 12. Tapi dari dulu dirayain tanggal 8 dulu ya. Jadi kami udah biasa tanggal 8 Juli. Bayangin tuh saudara ya. Tanggal 10 mantu kami Julius. Tanggal 24 Gera. Jadi Juli itu termasuk bulan yang istimewa karena dominan ya, kami sangat berbahagia. Walaupun cucu kami yang pertama Timmy itu jadi bulan Februari, tapi Tuhan selalu baik. Amin. Nah temanya pada hari ini kita sama-sama belajar ya. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya, tapi nggak apa-apa dah. Kayaknya Tuhan masih mengingatkan kepada kita semua, termasuk kepada kami, kepada saya, keluarga kami ya, betapa pentingnya hidup di dalam kasih. Ya, karena inti kekristenan itu adalah kasih. Ya, ini yang seringkali kita saking sering dengar, ya. Jadi kita kadang-kadang agak tanda kutip ya, bisa aja kita bisa mengabaikan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, ya, supaya hidup dalam kasih ini betul-betul nyata. Ya, kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Ya, saya mau Bapak Ibu sekalian kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya, sampai sini dulu. Dikomain. Ini di jam 1 di PowerPoint-nya. Ya. Betapa luar biasanya firman Allah pada pagi hari ini kepada kita semua. Allah adalah kasih. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, jadi kalau kita tidak mengasihi, aneh. Ya, karena kasih itu adalah berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan dia mengenal Allah. Ada amin? Jadi kita sebagai anak Tuhan yang intinya adalah kasih, hidup dalam kasih, ini menjadi pertanyaan pada pagi hari ini. Sudahkah kita betul-betul mengasihi sesama kita, menyatakan kasih Tuhan di dalam hidup rumah tangga kita? Ini dia poin. Ya, kalau enggak kita bukan lahir dari Allah. Ayat selanjutnya 3, 2, 1. Kurang sama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, begitu tegas firman Tuhan. Saya kalau ingat firman Tuhan ini, saya suka merenung. Waduh, Tuhan ampunin. Ya, kalau mau jujur, kadang-kadang kita tuh menyatakan kasih kita masih milih-milih, ya, nggak pada semua orang, ya. Kalau ada take and give-nya lah, kadang-kadang kita secara manusia. Padahal Tuhan jelas-jelas
Barang siapa tidak mengasihinya tidak mengenal Allah. Sebab ada kasih. Dan kasih Allah itu enggak milih-milih. Sudah enggak kasih. Bahkan kalau kita lebih ekstrim lagi, musuh pun kita harus kasihi. Wah, mungkin saya bilang, Tuhan, saya belum sampai ke situ deh. Ya kan, terlalu jauh bagi saya lah. Itu pikiran kita ya. Ya, kita mulai dari hal-hal yang dekat-dekat dulu lah. Ya, makanya saya ingat mau belajar dari mana nih kita mengasihi. Ya, kita mau belajar dari orang yang paling dekat. Nah, kita buka firman Allahnya. Ya, itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Coba kita baca 3, 2, 1. Kenapa? Karena Kisah 1 ayat 8 mengatakan ketika kamu menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, kamu akan menjadi saksiku. Itu firman Tuhan. Mulai dari mana? Enggak langsung ke bumi. Enggak. Yerusalem dulu. Baru Yudea, Samaria, baru sampai ke bumi. Ada amin? Jadi pemahaman saya, Yerusalem itu bicara orang yang paling dekat kepada kita. Ada amin? Ya, mulai dari mana nih? Kita mengasihi, ya keluarga kita. Yang paling dekat siapa itu? Yang sehari-hari nih, tiap menit, ya, tiap jam, ya ada dalam keseharian kita. Ya keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, suami, istri kita. Puji Tuhan ya. Betul ya. Jadi jangan kita mulai dari tetangga kita dulu. Atau komunitas yang lebih jauh lagi. Enggak, mulai. Kita merenung. Saya merenung, puji Tuhan. Tuhan, apakah saya betul-betul nih ya sudah menyatakan kasih Kristus itu di dalam keluarga saya, untuk istri dan anak-anak saya. Maka pada hari ini kita belajar untuk menyatakan kasih Kristus itu mulai dari suami istri. Karena kenapa? Ini jujur aja ya, mungkin di sini nggak banyak terjadi, tapi kalau di Indo terus terang aja ya, kami nggak mau membicarakan gereja lain, tidak mau membicarakan komunitas lain, tapi di lingkungan gereja lokal kami sendiri, saudara kekasih, kalau mau kita belajar jujur di hadapan Tuhan, banyak rumah tangga Kristen yang salah kami, ya, yang acak kami. Kelihatannya sih baik-baik aja, ya, kelihatannya adem-adem ayem aja, padahal rumah tangganya sedang menyimpan api dalam sekam. Tinggal nunggu, ya, nunggu waktunya bisa membakar hubungan suami istri. Kayaknya gak heran tuh. Ya, ada perceraian. Itu kalau terjadi perceraian, pertama-tama itu memalukan nama Tuhan ya. Jelas. Karena firman Allah mengatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu prinsip daripada Tuhan sendiri. Ya. Kedua, kesian anak-anak kita. Ini banyak loh. Saya suka sedih melihat anak jadi korban gitu. Ya. Datang lucu, ya udah bercerai aja nih, ya. Ntar yang suaminya, kapan dong gua bisa ketemu sama anak gua? Ya kan? Jadi mesti begitu, kan lucu kan? Udah cerai nih, anaknya disayang ke istrinya kan? Tapi ntar si suami gajian, dia mesti sama-sama. Ntar ada larangan ini. Ya, tapi kalau pergi gak boleh jauh-jauh, banyak aturannya deh. Kan aneh gitu loh. Yang jadi korban tuh anak-anak jadi bingung. Ntar gua dibawa ke sini, bawa ke situ salah satu contoh. Lebih parah lagi, di gereja kelihatannya tuh mereka akur-akur aja. Kayak saya sama Tante W ya, istri saya sendiri. Jalan sama-sama, senyum-senyum, salaman, ya. Akur-akur aja kan, damai-damai aja kan. Namun di dalam rumahnya selalu terjadi pertengkaran. Ini benar. Ya, di komunitas kami di sana di Indo aja begitu. Makanya gak heran terdatang istrinya curhat sama saya, ya, curhat sama istri saya, terdatang suaminya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan bukan cuma saling menyalahkan, saling menyakiti satu dengan yang lain dengan kata-katanya. Belum dengan tindakan, itu lebih parah tuh. Ada yang main nyenteng tangan, ya, main kepelak sini, ya, tendang sini. Nah, saudara yang kekasih, kalau rumah tangga orang percaya seperti ini, pertanyaannya buat kita semua, di mana kasih Allah yang sudah ada di dalam setiap hidup kita? Ini yang penting, yang saya sering merenung. Ya, firman ini begitu mengajar kepada saya khususnya di dalam membangun hidup rumah tangga. Bapak, saya boleh sedikit tanda kutip ya, bukan sombong. Ya, ada nggak sini yang udah di atas 43 tahun?
menikah. Ada nggak Bapak Ibu? Belum ada ya? Beruntung saya boleh sedikit, gagahan dikit ini. Enggak mau sombong. Sebab pembelajaran hidup berumah tangga itu seumur hidup loh. Ya, sampai kita salah satu dipanggil Tuhan itu baru selesai pembelajarannya. Terus menerus ya Tuhan bentuk kita dalam rumah tangga. Karakter Kristus itu harus nyata dalam rumah tangga kita. Sebelum kita nyatakan bagi semua orang yang ada di komunitas kita. Ya, kan firman Allah Matius 5:16 bilang apa? Biarlah terang Kristus bercahaya di semua orang, bisa dilihat oleh semua orang. Melalui apa? Melalui perbuatan kita yang memuliakan Allah, memuliakan Bapa di sorga. Ada amin? Ya itu dia. Coba kalau kita terang Kristusnya kita di jalan berantem sama istri, ya udah gitu tunjuk-tunjukkan, ya ntar, aduh saudara kasih di mana kasih Tuhan? Saya dulu begitu. Ya, itu kalau di rumah nih, kalau di rumah yang pergi di mobil ya, udah tuh, begitu loh ya. Ini serius, dan saya merasa malu sendiri. Merasa malu gak kita? Kalau kita yang sadar, yang ngerti firman, yang mengalami kasih Allah, itu firman itu menghidupi, ya, pengertian kita kepada kebenaran firman. Malu sendiri dan ngapain mesti begitu sama istri? Ngapain mesti marah-marah? Untung gak celaka, coba celaka, yang rugi siapa? Semuanya rugi kan? Bayangin tuh, ya. Dan satu ketika nih, saya bicara pengalaman saya deh, yang saya kesel nih istri saya. Karena ada satu hal yang menurut saya benar. Ya, saya bilang, Tuhan, kenapa sih kok saya mulu yang harus ngalah? Ya, kenapa sih saya mulu yang harus ngalah? Padahal istri saya juga anak Tuhan. Dari kecil dia dengar sekolah minggu, dengar firman Tuhan. Protes loh, Tuhan begitu loh. Iya kan? Tapi saya selalu kalah. Tuhan tuh jawabnya sederhana. Dia pakai bahasa benteng ya, bahasa Indo nih. Kalau ada orang benteng pasti tahu. Tuhan bilang apa sama saya di dalam hati saya? Sani, gua lagi nggak ngajarin lu ya. Gua lagi nggak ngajarin istri lu. Gua lagi ngajarin lu. Tahu maksudnya? Tuhan tidak lagi mengajarkan istri saya, tapi lagi mengajarkan saya pribadi. Nah, berarti benar. Menurut pandangan saya, yang salah istri saya. Rupanya Tuhan lagi bentuk. Supaya ego kita ini yang udah merasa paling benar, paling pinter, ya itu harus tetap digerus. Kalau nggak bisa menjadi satu kesombongan. Kenapa dalam Filipi pasal 2, Yesus sebagai manusia? Sebelumnya kan dia Allah, setara dengan Allah. Setuju ya? Tapi dia harus meninggalkan kemuliaan. Hak kesetaraan dengan Allah dia harus lepaskan. Baru dia bisa menjadi penebus kita. Dia rela sebagai manusia menderita dan mati. Itu melepaskan hak, itu gak gampang loh. Setuju gak? Apalagi hak sebagai Allah, seperti Allah tuh hak seperti Allah, kekuasaannya luar biasa. Boro-boro kita hak seperti Allah, baru jadi bos aja, baru jadi suami yang merasa udah bertanggung jawab aja, yang merasa udah mencukupi kebutuhan keluarga, itu kita kadang-kadang sudah tepuk dada sendiri. Jadi kita nggak mau ngalah, merasa kita, tugasku udah selesai. Gue udah jadi suami yang bertanggung jawab, lu mesti nurut sama gue, lu mesti macam-macam lah kalau kita mau jadi gara-gara ya, kalau ego kita masih ada, kira-kira begitu. Nah, kalau kita seperti itu, gimana kasih Allah? Sejak itu saya sadar, Tuhan terima kasih, berarti Tuhan ingin mematikan kedagingan saya. Tuhan ingin mematikan ego saya, supaya betul-betul nampak di dalam hidup saya hanya Kristus, hanya kasih Allah, hanya firman yang hidup di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau nyatakan. Ada kan? Maka di dalam keberhasilan apapun kita sebagai anak Tuhan tidak boleh sombong. Mau keberhasilan bisnis, keberhasilan pelayanan, keberhasilan rumah tangga, tidak boleh sombong. Harus semakin merendahkan diri, bukan cuma hati, ya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa melakukan itu bukan kuat jaga kita. Karena roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dan kita mau merespon roh Tuhan. Mengizinkan roh Tuhan beriris hidup kita. Atau menuntut langkah-langkah. Sebab kerjasama itu penting. Kalau kita bilang, kan Tuhan berkuasa.
biarlah gue di rumahnya sama Tuhan. Enggak. Tuhan nggak mau merubah kita kalau kita nggak merespon. Ini serius. Ini serius. Ya, kebaikan anak Tuhan. Tuhan berkuasa. Betul, Tuhan berkuasa. Tapi Tuhan nggak mau kita sebagai boneka atau sebagai robot. Enggak. Tuhan mau ada respon, ada kesadaran kita untuk mau belajar hidup kudus di depan mata Tuhan. Hidup benar di depan mata Tuhan. Makanya ada respon. Tuhan, ini saya. Ampuni saya, Tuhan. Saya mau belajar sesuai dengan kebenaran. Hidup sesuai dengan jalan-jalan. Roh Kudus, tuntun langkah-langkah saya. Kemarin diskusi sama Pak Petrus, ya luar biasa. Pak Petrus banyak memberikan motivasi, ya, pemahaman kepada saya. Kita harus ikuti, respon, buka hati untuk Roh Kudus bekerja. Baru kita melangkah, dan langkah kita itu, kalau udah membuka hati kita kepada Roh Kudus yang akan tuntun satu langkah dan seterusnya. Itulah kalau kita mau belajar mengizinkan Roh Kudus bekerja. Nah, pertanyaan kedua, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Di mana pengenalan kita sebagai orang percaya akan Allah? Ini penting loh, ya. Kalau kita jadi orang Kristen puluhan tahun tanpa pengenalan yang sesungguhnya, gak ada artinya. Yang penting itu pengenalan akan Kristus. Semakin kita mengenal Dia, semakin ada buah-buah pertobatan yang nyata di dalam hidup kita. Itu baru namanya kenal. Karena kita mau belajar taat dan menyukakan hati Tuhan. Tapi pujian luar biasa, ya. Wah, aduh, keselak dikit. Luar biasa pujian tadi. Karena semuanya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Nah, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, kalau kita lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17, itu mengajar, ya. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kepada setiap orang percaya yang setia membaca firman Tuhan, yang juga setia merenungkan firman Tuhan, dan juga mau menjadi pelaku firman. Bukan cuma mengajar, firman Tuhan menyatakan kesalahan. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, kita sedang salah jalan, firman itu bisa mengingatkan kita. Nah, kalau kita mau belajar menghidupi firman, pekat kepada firman Tuhan, kita mulai merendahkan hati kita. Tuhan, oke, terima kasih, saya salah. Saya belajar memperbaiki hidup saya, memperbaiki langkah-langkah saya. Nah, karena firman Tuhan juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Ini benar. Kalau kita merespon aja, nanti firman itu akan bekerja. Tiba-tiba, dulu saya kemana ya, temperamental ya, gampang sekali tersinggung. Ya. Tapi karena udah hidup di firman Tuhan, bisa lebih sabar loh. Om Sani ini bisa aja. Ya, saya ngomong diri saya. Jadi saya berbagi pengalaman. Dulu saya temperamental tuh, tanya Iwak ya. Pastor Iwak tanya. Waktu itu saya ngajar muda-mudi Iwak ya, mau boleh lihat anak muda yang gondrong. Makanya pemain musik gak boleh gondrong zaman saya. Masih kuno. Yang lihat fisik, yang lihat depan mata orangnya bager, sopan. Di depan kita dia sopan. Ya, hatinya kita kan gak tahu kan. Nah itu sekali saya ketipu. Ya, makanya enggak, kita nggak mau lihat fisik. Amin. Nah ini saya mau belajar di sini. Saya itu temperamental. Ya, gampang marah, gampang kesinggung. Ya, tapi begitu saya merespon firman Tuhan, mengizinkan Roh Kudus bekerja, ya, lambat laun, heran loh, saya bingung sendiri. Nah itulah cara Tuhan bekerja. Bingung sendiri kita. Kok gue bisa lebih sabar ya? Kok gue nggak kesinggung dia ngomong dulu, dia ngomong begini aja nih, gue langsung maunya marah, gitu ya. Gue males. Tapi gue sekarang bisa lebih enjoy aja. Aja, ya kan? Anjing menggogok, kafilah berlalu. Nah itu kira-kira ya. Jadi kita harus dididik di dalam kebenaran. Nah akhirnya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu pasti diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Salah satunya menyatakan kasih Allah. Apa tuh menyatakan kasih Allah? Ya kita buka dalam suami istri. Yang pertama adalah mengampuni. Nah ini penting. Sering kita dengar ya mengampuni ya. Yesus sudah mengampuni kita ya. Kita harus belajar mengampuni. Oh enteng. Ya enteng. Ya, tahu nggak? Yesus mengampuni kita, ada harga yang dia bayar. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita telusuri langkah-langkah Tuhan. Kalau di Katolik itu ada namanya jalan salib. Ya, kenapa dia suka ngikutin tuh? Ya, penderitaan itu luar biasa, nggak gampang. Ya, dan dia lolos tuh. Waktu di Taman Getsemani pun secara manusia, Yesus juga takut. Dia tahu betapa menderitanya untuk menggantikan dosa umat manusia. Makanya dia sempat curhat
curhat jujur sebagai manusia lemah. Bapak, kalau bisa lakukan kesalahan ini dari hadapanku. Normal nggak tuh sebagai manusia yang normal, lemah, yang biasa? Normal nggak? Normal aja. Ya, tapi untuk Yesus ingat, dia mendapat kepercayaan dari Bapa untuk melakukan amanah. Akhirnya dia bilang, biar kehendakmu yang jaga. Akhirnya apa? Dia merespon firman Tuhan. Jadi mengizinkan biar kehendak Tuhan yang jadi. Begitu kita mulai merespon firman Tuhan, ada kekuatan Allah bekerja. Begitu kita merespon firman Tuhan di dalam segala apapun yang kita hadapi, dalam pergumulan hidup rumah tangga, dalam tekanan hidup rumah tangga, dalam krisis hidup rumah tangga, begitu kita merespon kehendak Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui akal, dapat memelihara hati dan pikiran kita. Jika kita tetap tenang, tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan menjaga, memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit. Ada amin? Mengampuni. Ayo berjujur. Saya lagi belajar, jangan pikir saya nggak hebat. Ya, wah karena Om Sani yang lagi sharing ini gaya nih. Ya, berarti dia udah lulus mengampuni. Oh, saudara yang kasih, mengampuni nggak cuma 1 kali, 2 kali. Sebab yang namanya kita manusia yang nggak sempurna, ya itu yang namanya kesalahan bisa terjadi kepada siapapun dalam rumah tangga. Ayo, benar apa benar? Ya, emang saya begitu sadar, terus saya nggak suka ngoceh sama istri. Siapa bilang kita harus jujur? Ya, kadang-kadang kita lepasan juga. Apalagi lagi capek kerja, misalnya ya, capek kerja tiba-tiba makanannya belum sedia atau rumah berantakan misalnya ya. Waduh, itu langsung kita teng aja masih ya. Ayo suka begitu nggak tuh kita tuh? Ya saya sih jujur aja, kadang-kadang masih suka begitu. Oh Tuhan, terima kasih belajar. Ini yang paling penting. Ya, karena kita tahu, kita sadar Tuhan mempersatukan kita dari orang yang berbeda. Orang yang gak sempurna. Tapi kita mau belajar setelah mengerti firman Tuhan, menerima orang itu apa adanya. Ada amin? Ya, jadi kita belajar mengampuni. Kita buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Kita baca ya, 3, 2, 1. Haleluya. Jangan mesranya sama istri waktu pacaran aja. Waktu pacaran, saya kayaknya dunia milik saya berdua itu. Ya nggak peduli sama orang lain ya. Tapi kita suka ngiri sama yang pacaran sekarang kan. Nah, tapi kita dulu begitu juga. Nah, tapi Tuhan mau jangan cuma pacaran aja dong mesranya. Ya, dalam rumah tangga pun dari nggak punya anak sampai punya anak, dari tubuh istri langsing sampai tubuh istri langsung misalnya ya. Ya itu baru cinta, harus mesra, amin. Bener gak nih? Bener kan? Kan kasihan. Ya, karena istri saya lumayan tambah seksi dia. Ya, ya, tapi saya cinta dia. Ya, ini firman Tuhan yang bilang, ya tetap kasih mesra itu harus ada. Ya, walaupun kadang-kadang kita menyenggol dikit, segera sadar. Oh ya, saya ampuni, saya mengampuni. Terima kasih Tuhan. Semuanya saling mengampuni. Wah, kalau itu indah. Rumah tangga kita ada damai, benar-benar dah indah. Nah, kalau rumah tangga kita rukun, ada damai, berkat ada enggak? Ada, Mas pun juga bilang begitu. Ya, berkat itu turun pada saat kerukunan. Ya, kalau rumah tangga tadedor dulu, gimana mau diberkati? Ya, boro-boro, ya, berkat materi, berkat damai sejahtera aja nggak ada. Gitu loh. Clear ya? Haleluya. Oke, puji Tuhan. Nah, kita baca lagi nih. Ayat yang 1 Yohanes 4 ayat 20. Nih kalau kita masih ngotot nih, nggak mau ngampuni nih, kadang-kadang kita suka begitu. Enggak, yang salah lu, kayak saya tadi gitu loh ya. Enak aja lu kan udah kenal Tuhan di sekolah minggu, ya kan? Kamu lu nggak ngerti firman, masa mesti buang dulu? Tadi kita buka nih 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita baca 3, 2, 1. Nah, yang ngomong bukan saya loh. Ada amin?
kebenaran firman Tuhan. Saya begitu baca ayat ini, oh oke, thank you Tuhan. Ya, disadarkan. Ya, jadi kita ini pendusta. Yang lebih hebat lagi nih, kalau sama tetangga, kita bisa baiknya minta ampun. Iya loh. Tapi sama istri sendiri, sama suami sendiri, boro-boro. Ayo kita benar. Oh, komunitas paling dekat siapa? Abang tetangga. Istri, suami kita, anak-anak kita. Ayo belajar mengampuni. Itu firman Allah yang bilang, kalau kita katanya mau ngasih Allah, kan kayak di gereja nih. Ya, oh Allah itu kasih, oh kita mau ngasih Allah. Tapi aku mau melayani Tuhan, aku mau bekerja buat Tuhan. Tapi di rumah, ya sama istri kita ampun. Ada kebencian, ada kemarahan, ada kepahitan. Sama suami juga sama seperti itu. Jadi pura-pura. Coba itu mengasihi Tuhan nggak? Tuhan lihat, malu kita. Makanya saya malu, Tuhan ampuni. Saya mau belajar. Amin. Mau belajar? Belajar. Jangan takut. Jangan, aduh, saya udah keberatan. Kayaknya gue dosanya udah banyak. Gue ini udah setumpuk nih kebencian gue. No. Selama pintu anugerah masih dibuka. Saat ini pintu anugerah masih dibuka. Kesempatan untuk kita bertobat, Tuhan masih buka lebar-lebar. Ada amin? Yang penting kita peka. Ya, saat ini saatnya kita peka sama firman Tuhan. Ayo, saling maaf-maafan. Gak usah di depan saya. Nanti di rumah peluk-pelukan, gak apa-apa silakan. Ya, sebab gak mungkin kita mengasihi Allah yang gak kelihatan. Emang siapa yang bisa melihat Allah? Ada yang bisa melihat Allah? Mau pendeta besar juga saya heran kalau dia bilang dia bisa melihat Allah. Nggak ada. Ya, yang ada bagaimana dia mengasihi sesamanya. Terutama orang yang paling dekat, itu baru kita bisa melihat Allah ada di dalam orang itu. Karena kasih Allah ada. Ada amin? Haleluya. Nah mari kita mulai belajar sekarang, ya, mengampuni baik suami, istri di dalam rumah tangga kita atau anak-anak kita. Matius ayat 6. Matius pasal 6 ayat 14 ini lebih bukan nakut-nakutin nih. Ya, kalau kita nggak mau masih ngotot nggak mau mengampuni, coba firman Tuhan bilang apa nih? Di Matius 6. Kita baca 3, 2, 1. Oh, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini ngomong Yesus nih. Kalau di Alkitab tuh ada merah, tintanya merah, betul kan? Ya, Yesus pun mengingatkan, semua orang percaya, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kalau begitu sia-sia nggak? Kita punya pelayanan, kita punya pengingat kita kepada Tuhan udah puluhan tahun, kayak saya ini udah 70 tahun nih, keren nih, gaya kelihatannya nih, ya. Tapi kalau tidak ada buah pertobatan, nothing, no. Gimana Tuhan? Makanya nggak heran, Matius 7 mengatakan apa? Ya bukan orang yang berseru Tuhan yang diselamatkan, enggak. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang diselamatkan. Apa itu kehendak Bapa? Salah satunya mengampuni. Amin. Ya. Ibadah yang sejati bukan karena kita tiap minggu ke gereja, tiap Kamis ada jam 2 kita datang ke gereja, bukan memain musik atau sharing firman Tuhan. Itu udah bagus kalau kita bisa lakukan itu. Kita mau belajar melayani. Terlebih penting ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Roma pasal 12 ayat 1. Itu menggambarkan ibadah yang sejati. Jadi pengampunan itu ibadah yang sejati. Percuma Bapak Ibu yang tiap minggu rajin ke gereja, suami istri gandeng-gandengan, ya, tapi dalam rumah tangganya tidak mengampuni. Tuhan tidak berkenan. Ini bukan aku nakutin loh, supaya kita nggak sia-sia jadi anak Tuhan, amin. Ini Tuhan nggak mau datang, zaman semakin gelok. Sadar kan? Mirip-mirip kita Sodom dan Gomora. Zaman sekarang ini juga nggak heran dan nggak aneh, ya. Film-film juga udah menyajikan hal-hal yang memuakkan hati Tuhan. Bener loh. Ya, tentang LGBT. Ya, udah ngeri dah. Ya, kayak Sodom dan Gomora. Kayak Tuhan kita kan masuk Sodom dan Gomora. Tuhan mustahil kan, Tuhan bakar kan. Betul? Ini dunia ini sebentar lagi dibakar sama Tuhan. Kita tinggal nunggu waktunya Tuhan aja. Ya, sebab itu usaha Tuhan. Tapi kita lebih baik siap-siap menjaga hati kita, menjaga iman kita.
supaya tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa. Haleluya. Oh, puji Tuhan ya. Nah, yang kedua, ini gak kalah penting. Tadi udah mengampuni yang pertama ya. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Tolong slide-nya. Jadi kalau kita mau menyatakan kasih Allah yang sudah ada dalam diri kita, harus tulus. Gak boleh pura-pura. Ini jangan marah ya kepada, ini mah omongan orang nih ya. Pastor Petrus ya. Katanya nih kalau mak-mak nih, ibu-ibu atau perempuan terutama, mudah mengampuni, sulit melupakan. Benar apa benar? Coba. Bapak-bapak ngalamin hal yang sama enggak? Ini bukan menyudutkan ibu-ibu, enggak, sama. Tapi kita belajar nih dari firman Tuhan. Sebab saya belajar dari diri saya, itu istri saya, kesalahan saya yang udah lama, saya melupa udah. Ya, itu kalau lagi dia ada senggol nama saya, itu diulang kayak tape recorder, kayak siaran ulangan. Tapi saya sendiri, itu tuh gue bingung dah. Gue udah lupa, lu ngomongin lagi, ini fakta loh. Ini fakta. Makanya, firman Tuhan ini gak pernah salah. Kasih harus tulus, gak boleh pura-pura. Ada amin? Ayo kaum ibu, yang lalu udah berlalu. Emang Yesus ingat-ingat masa lalu kita? Coba, tolong. Yesus ingat masa lalu kita, kejelekan kita, keburukan. Enggak. Tuhan sekali mengampuni dan mengampuni. Bahkan dia bilang, dia buang kemana tuh? Tuh bir laut yang kita nggak jelas. Bayangin tuh, dosa kita udah gak ketahuan kemana. Kalau kita masih mengingat-ingat betapa bodohnya kita jadi anak Tuhan. Kok bangke masih mau diingat-ingat gitu loh. Ya, hal-hal yang buruk masih mau diingat-ingat. Itu kan bisa menyusahkan kita, mengganggu iman kita. Betul nggak? Ya udahlah. Ya, pandang hari ini dan ke depan. Yang lalu nggak bisa diulang. Apa yang diingat-ingat lagi? Hei, kaum istri Eva. Gak apa-apa, kita diskusi ya, kita berbagi ya, lucu ya, saya berbagi pengalaman, oke kan? Ya jadi saya kemarin visit kan, Papa jangan begitu dong, ya gak apa-apa. Mama, minta ampun, belajar mengampuni. Udah selesai, kita sama-sama belajar. Amin. Ya, kita buka ayatnya. Ya, coba Matius pasal 18 ayat 35 nih. Kalau kita nggak segenap hati mengampuni ini, apa Bapak bilang juga? Matius pasal 18. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang bilang. Ya, dengan segenap hatimu berarti tidak pura-pura, tulus mengasihi, mengampuni. Nggak ada lagi embel-embel. Ya, pokoknya gue mau ampuni asal. Udah. Tuhan gak bilang begitu. Ya, ampuni. Amin. Saudara, tahu, serem. Ya, kalau kita masih mempertahankan ego kita. Pokoknya kalau lu begini, gue juga bisa. Aduh, kalau suami istri begitu repot. Ya, repot. Aduh, jangan deh, jangan sampai ya. Ini kita mau belajar sama-sama ya. Amin. Ya, kita mau belajar, saya mau belajar supaya kasih Tuhan masih terus mengalir. Dan bukan hanya mengalir, kasih Tuhan itu semakin luber di dalam hidup kita. Ya, sehingga bisa mengena ke kanan, ke kiri, terutama kepada yang paling dekat dengan kita. Roma 12 ayat 9. Ini ada ayatnya tuh tadi. Baca 3, 2, 1. Puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik ya. Jadi sharing saya sudah selesai. Saya mau ajak nyanyi ini pujian sungguh menguatkan saya. Lagu ini dikarang oleh almarhum bos saya. Masih muda. Ya, umurnya 50 tahun kurang 3 bulan. Itu dia dipanggil Tuhan Januari 2022. Pada saat dia lagi liburan sambil mengajak anaknya mencari sekolahan karena anaknya itu pengen menjadi di film, seni film gitu. Ya di Kanada, tadi dia mau di Australia. Dia udah udah ngomong sama saya untuk kontak Yuki. Kalau dia nanti mau di Australia, Yuki mau bantu. Oke, siapa? Tiba-tiba berubah pikiran. Ya, anaknya tetap mau di Kanada, karena memang perfilman itu bagus di Kanada. Ya, apa mau dikata itulah rencana manusia, 3 rencana manusia. Semuanya kehendak Tuhan yang boleh jadi. Amin. Ya, rencananya seperti itu. Dalam perjalanan, dia lagi jalan-jalan dulu. Ya, katanya di sana itu ada satu tempat yang ujungnya bumi. Saya sih belum pernah ke sana.
Ya, nah dalam perjalanan itu dia nyetir anaknya, papanya di sebelahnya, ya, istrinya sama anaknya yang satu lagi ada di belakang. Ya, mobil itu tergelincir dan terbalik-balik. Ya, posisi mobilnya itu begini. Ya, di videonya saya lihat ya, yang itu yang rusak itu di bagian atas, karena dia terbalik-balik dengan keras. Sayang ya, yang 3 selamat, istrinya dan 2 anaknya, yang mau kemudian selamat tapi papanya Tuhan panggil. Itu mengagetkan kami semua, ya. Dan terlebih herannya lagi, bapak dia ngarang lagu saya tahu, tapi dia keluar itu dikit-dikit, ya. Dia keluar semua. Cuma dia bilang sama saya waktu itu, sempat bilang nanti Sami gue mau bikin konser, dia bilang gitu, ya. Dia mau bikin pujian nyanyian dia tuh dia mau iniin, karena dia punya banyak teman-teman pemain musik juga. Tapi sayang, saya sudah panggil dia. Ya, tapi lagunya udah ada di YouTube juga, nah bapak ibu sudah bisa lihat, ya. Dan saya merasa diberkati oleh lagu ini. Saya mau nyanyi lagunya ya. Judulnya Ajarku Yesus. Terima kasih Yesus, Kau jadi penebusku. Ku bersyukur Kau mencari aku untuk mati tebus dosaku. Terima kasih Yesus, terbebas dari belenggu dosa. Dengan apa ku balas kasih-Mu, saya nyerahkan seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ajarku Yesus, kerjakan keselamatan. Bukan berkata karena begitu mahal darah-Mu tercurah di salib. Ajarku Yesus, bersedia menangkal diri, rela memikul salib dan menjadi relah-Mu, dan menjadi darah-Mu, dan menjadi Yesus, Kau jadi penebusku. Bersyukur Kau mencari aku untuk mati tebus dosaku. Terima kasih Yesus, terbebas dari belenggu dosa. Dengan apa ku balas kasih-Mu, menyerahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ajarku Yesus, kerjakan keselamatan. Takut dan tenang karena begitu mahal darah-Mu tercurah di salib. Ajarku Yesus, bersedia menangkal diri, rela memikul salib dan menjadi pengalaman-Mu, dan menjadi darah-Mu, dan menjadi saksi-Mu bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur telah menerima pengajaran-Mu mengenai tentang kasih, yaitu pengampunan. Tuhan, kami mau menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi-Mu mulai Tuhan, menyatakan pengampunan mulai dari istri, suami, anak-anak kami, keluarga kami. Tuhan, kami rindu memiliki keluarga yang takut akan Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi keluarga yang berkenan kepadamu, sehingga rumah tangga kami boleh menjadi terang bagi banyak rumah tangga lain. Mereka boleh melihat Kristus nyata dalam rumah tangga kami. Berkati firman-Mu Tuhan, biar Roh Kudus bekerja terus menyentuh setiap hati jemaat-Mu di tempat ini, dan juga terlebih hamba-Mu Tuhan, untuk mengingatkan kebenaran firman ini.
menghidupi firman itu dalam hidup kami, dan kami belajar merespon Tuhan. Supaya betul-betul firman ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Hanya nama Yesus yang diberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Ada hanya Engkau yang layak menerima segala kepujian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, saudara yang kasih Tuhan, dan semua sudah diberkati pagi hari ini. Luar biasa. Thank you Bapak Sani. Firman-Nya pagi hari ini kami sangat, sebagai suami istri kami sangat diberkati pagi hari ini. Haleluya. Maka suami-suami menyayangi istri kita. Haleluya. Nah, pura-pura ya. Ini saya Natalia ya. Ya kita ada, sebelum kita news terjaga Ijire news, saya mau ada sedikit untuk info. Jadi kakak ipar saya, dia pernah kesini di gereja sini. Dia sudah pass away last Sunday, ya. Jadi Sunday morning itu waktu dibawa ke rumah sakit, jadi found out bodinya sudah 3 jam dia lewat. Jadi puji Tuhan semua ini jalan dengan lancar, karena saya percaya kakak ipar saya sudah dipanggil. Sekarang dia ada di rumah Bapak dengan papa mama saya. Ya. Begitu untuk infonya pagi hari ini. Semua jalan dengan lancar ya, pemakaman maupun dia dikawal dengan polisi lagi. Wow, mungkin karena macet ya kali ya. Ya, saya juga bersyukur. Mereka juga ada sukacita dalam pemakaman itu, saya melihat ya di YouTube-nya. Sekian untuk infonya pagi hari ini. Kita ada news CKIJR sedikit. Kita ada ibadah Network Youth Church untuk tanggal 3 di tempat ini. Civil Public School, Bankside Avenue, Daisy-Ville. Ibadah untuk anak muda dan juga untuk yang berjiwa muda. Saya sih masih berjiwa muda ya. Sama ya, Mas Ali ya. Ya. Tapi kita punya fisik melemah. Jiwa, pikiran masih ya. Ya, jadi infonya silakan ke Pastor Jeffrey. Pastor Jeffrey ada di belakang sana dengan anaknya. Jadi mari yang mempunyai anak teenager silakan datang ke tempat ini untuk menikmati ibadah Network Youth Church ini. Ya, untuk DKI News, mari tibanya kita bawa offering. Yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship BSP 082 332 account 83 594 0914. Dan kita ada mission fund untuk 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kalian yang gerakan hatinya silakan kita dan mission untuk para hamba-hamba Tuhan yang diutuskan ke setiap provinsi
sangat menolong sekali buat pelayanan ini. Jadi saya percaya melalui hamba-hamba ini jiwa-jiwa akan dimenangkan. Terus silakan untuk dananya saya kirim ke BSP 062 439 akun 1097988688. Mari kita persembahan kita yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa, buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam firman-Mu itu melekat di setiap hati kami masing-masing di pagi hari ini. Buat saudara jemaat-Mu, terima kasih ya Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Sani dan istrinya. Berikan mereka kekuatan kesehatan hari ke hari ya Bapa, dan terus menjalani pekerjaan-Mu ya Bapa, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, di mana banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau kirimkan di pagi ini, di pagi hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu Bapa yang terus beri kesehatan kekuatan buat mereka ya Bapa, buat pelayanan-Mu. Terima kasih sudah buat 1 minggu ini untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat yang sudah kami terima ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sungguh terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah saat ini kami akan memberi persembahan kami ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Bapa. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan hari ini. Haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Beri sudah menginfokan Kohwisim ya. Kohwisim itu kalau kesini bersama-sama keluarga bisa beribadah yang ada. Minggu lalu dipanggil Tuhan. Hari ini dikasih tahu penguburannya dikawal sama polisi. Siapa yang mau penguburannya dikawal polisi? Saya beritahu saudara ya, kalau soal mati, yang penting bukan siapa yang mengantar, tapi yang penting siapa yang jemput. Amin. Saudara nggak usah pusing. Mami saya, dia nyimpen uang. Dia berkata begini, tolong ya, kalau saya mati, nyewa 2 bus. Untuk siapa saja, supaya saya diantar ke kuburan. Saya bilang, nih, yang penting yang jemput. Jangan diantarnya rame, ternyata yang jemput bukan Tuhan Yesus. Saudara ngerti maksud saya? Saya bilang sama istri saya, kalau mati mau diapain terserah. Saya nggak tahu juga kan. Kasih wing, komisi juga nggak tahu. Tapi kita tahu dia sudah sampai surga, yang jemput Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pastikan kalau Tuhan itu telah sampai hari ini. Terima kasih untuk Pastor Sani. Siapa yang diberkati tadi? Kita beri tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Tak perjalanan rohani kita yang seperti begitu, dipenuhi dengan kasih, belajar kasih. Mana bisa? Gak bisa. Bagaimana bisa kita mengasihi orang lain? Tetapi karena Roh Kudus ditaruh dalam hidup kita, Tuhan memampukan saudara dan saya. Kan gitu. Ya dong. Istri waktu pacaran bisa kita kasih
Setelah kita hidup terus, ya harus semakin dikasih. Bisa nggak? Ya susah. Tetapi karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, bagus ya. Sampai hari ini diingatkan sih, ya kita bagus. Terima kasih. Yang sudah menikah, ya kita harus bersuka cita. Amin. Ngomong sama pasanganmu, aku mengasihi kau sampai mati. Nah, gini. Gak bisa? Oh ya, kita masih bisa. Karena itu perjalanan rohani orang percaya. Saudara tadi dikasih tahu fasilitas-fasilitasnya kan? Ya toh, ditolong, diberkati. Saudara itu segera fasilitas supaya kita betul-betul memiliki kasih sampai kita jumpa dengan Tuhan. Bangsa Israel itu dikasih tiang awan, tiang api itu fasilitas. Kalau malam, tiang api karena dingin. Di padang belantara itu dingin. Ya, Bapak pernah ke sana? Belum, tapi saya pernah merasakan padang belantara di California. Itu ya kalau menuju Vegas kalau malam dinginnya nggak tahu. Tapi kalau siang minta ampun. Orang sering berkata gini, berhenti di situ sebentar, telur diceplok di atas apa namanya, bukan di jalan, di atas itu loh, kap mobil, matang saudara. Makanya kalau siang dikasih tiang awan supaya ada perlindungan. Itu bukti penyertaan Tuhan. Yang kedua itu bukti mujizat. Bangsa Israel itu setiap hari menerima mana. Wih, setiap hari mana bisa bercocok tanam? Gak bisa. Padang tandus. Tapi Alkitab mencatat pakaiannya gak rusak, sepatunya gak rusak. Itu mujizat. Tetapi itu fasilitas. Katakan apa? Jangan dikejar, saudara. Ya. Jangan ngejar fasilitas, karena fasilitas itu disediakan Tuhan. Sesuatu yang disediakan Tuhan, nggak usah dikejar-kejar terlalu berat, saudara. Tetapi yang Tuhan mau, kita mengerti tuntunannya Dia. Saudara mau kejar fasilitas, mau kejar kekayaan, saudara capek. Kejar Tuhan. Dia sediakan, berkatnya selalu baru, setiap hari, selalu baru. Juga ada fasilitas yang lain supaya kita dibentuk Tuhan, yaitu namanya masalah. Masalah itu fasilitas loh buat kita, saudara. Kalau kita menghadapi masalah, kita tahu tidak usah takut, karena Tuhan berkata, roh yang ada di dalammu jauh lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu, apapun yang menjadi bagian kehidupan kita, terus mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Tahun ini tahun Deeper in Love with God. Ya, jadi saya berharap kita sadar tangan Tuhan kuat memimpin, memberi mujizat, memberkati kita sampai kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hamba-Mu mengucap syukur untuk kasih yang Kau beritakan kembali di tengah-tengah kami. Kami ingin mengasihi melalui Yerusalem dulu untuk kami jadikan saksi Tuhan, supaya sungguh Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Kami tahu banyak persoalan, problem untuk mengasah kehidupan kami, tapi kami tidak takut sebab firman-Mu berkata, gandamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya sebentar kami semua pulang dengan keyakinan yang kokoh. Kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami, dan kami sanggup menyalurkan kasih itu kepada sekeliling kami, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kami, keluarga, rekan-rekan, semua bisa mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Bapak Ibu, dekatkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semoga kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.